inti dari cita-cita dulu membentuk e-katalog itu, satu, kita percaya pasar. Karena percaya pasar, maka pengadaan tuh harus seperti mengintervensi pasar. Itu kuncinya 3. Satu, dia harus mudah. Mudah itu tidak boleh berbelit-belit. Tidak boleh nanya dasar hukumnya apa. Jadi ketika orang ngeklik itu, dia sedang menjalankan dasar hukum itu. Itu mudah. Yang kedua, cepat. Cepat itu tidak bertele-tele. Dulu tender alat berat 2 bulan, 6 bulan. Sekarang beli bisa 1 menit, 10 menit. Gitu ya. Itu cepat. Yang ketiga nih yang terpercaya. Jadi terpercaya itu speknya jelas, harganya terbuka, siapa penyedianya jelas, delivery sistemnya oke gitu. Nah, dari 3 itu, yang nomor 3 tadi terpercaya itu dulu dikurasi oleh LKPP. Ke depan harus diambil alih oleh AI dengan teknologi lah. Nah, si AI ini membutuhkan data tadi. Gitu ya. Sebagai baseline-nya. Iya. Tanpa itu tidak bisa bekerja AI. Betul. Gitu. Jadi sekarang selain mudah, cepat, terpercaya, juga harus datanya harus berlimpah. Mudah, cepat, terpercaya, dan datanya harus memang berdasarkan kurasi yang itu memang tidak terlepas berarti dari pengelolaan di kita misalnya ya. Mungkin ada tambahan sedikit dari Pak Deputi? Ya, itu sejalan dengan apa yang sedang kita gencarkan. Jadi sebetulnya kalau Mas Meksi lihat lagi gitu ya, kenapa sekarang pengadaan itu kita shifting dari tendering ya, zaman dulu ke purchasing atau ke katalog. Sebetulnya salah satunya supaya pengadaan itu sangat mudah, semudah belanja di marketplace. Semangatnya kan begitu. Nah, kenapa dimudahkan? Supaya belanja sebesar apapun atau sekecil apapun itu bisa dieksekusi dengan digital. Nah, kenapa harus digital? Selain transparan, sebetulnya tadi yang terpenting, itu kita akan punya banyak data yang bisa kita tambang untuk perbaikan kebijakan pengadaan ke depan. Bisa kita olah untuk menilai atau menganalisis belanja strategis nasional atau pemerintah itu seperti apa, sehingga harus tumbuh industri seperti apa. Nah, tanpa tercapture secara digital, itu juga kita akan kesulitan begitu ya, membuat strategi maupun kebijakan pengadaan ke depan. Begitu ya. Nah, selain itu juga nanti data akan dimanfaatkan untuk memvalidasi atau mengintervensi pasar, sehingga misalnya ya prakteknya sekarang aja di lapangan. Kalau kita belanja online begitu ya, maka harga itu kan akan mudah dikomparasi satu sama lain karena datanya semua tercantum di situ. Kemudian juga kita bisa melihat kinerja penyedianya berdasarkan ulasan atau informasi dari pembeli lainnya yang juga datanya tercapture di situ. Seperti rating itu ya. Seperti rating. Sehingga ya itu menjadi informasi yang sangat bermanfaat buat pembeli untuk membuat keputusan. Jadi data itu bisa dimanfaatkan secara mikro dalam proses transaksi atau secara makro untuk membuat kebijakan. Pak Wo menyampaikan bahwa seharusnya sih di pasar itu produk bisa tayang apapun gitu ya. Spesifikasi biarkan beragam, harga beragam, penjual banyak begitu ya. Itulah pasar gitu ya. Nah, harapan kita juga begitu. Tapi memang setelah kita implementasi begitu ya, dengan kebebasan pasar katalog hari ini, semua orang asal punya akun, kan ini seperti marketplace. Semua orang punya akun, bisa menayangkan apapun begitu ya. Sebagian bertanggung jawab, sebagian juga menyalahgunakan. Ini fakta ya yang kita evaluasi, begitu ya. Harapan kita kan tidak begitu ya, tidak di-abuse, kebebasan itu tidak disalahgunakan, tapi prakteknya memang terjadi. Siapapun asal punya akun bisa menayangkan produk apapun dengan atribut yang beragam, termasuk harganya, gitu ya. Toh kalau harganya ketinggian nggak akan dibeli misalnya ya oleh pembeli lain. Nah, dalam situasi normal ya begitu, tetapi dalam kondisi di abuse tadi bisa ada saja sesuatu bisa saja artifisial begitu ya. Orang menampilkan barang tertentu dengan spesifikasi tertentu, kemudian harganya dinaikkan, kemudian ya dengan komitmen tertentu dibelanjakan dan seterusnya. Banyak sekali malah itu dibeli tapi bagi-bagi gitu. Bisa. Paham. Nah, kemudian setelah itu yang agak repot diturunkan karena anytime yang bersangkutan bisa menurunkan produknya seperti di marketplace, sehingga harga tinggi tadi tidak terlihat oleh publik.
Dan celakanya transaksinya juga bisa terjadi di malam hari misalnya, dan seterusnya. Itu praktek di lapangan. Dan ini pakai duit negara soalnya. Dan ini pakai duit negara. Nah, kemudian juga ada fenomena lain, kalau tidak terstandar begitu ya, barangnya atau produknya, produk itu bisa diciptakan berbeda satu sama lain, jadi tidak identik. Nah, ditambahkan satu spesifikasi tertentu, begitu ya, itu akan membedakan harga. Nah, itu juga seringkali, mohon maaf, disalahgunakan lagi. Bahwa kami nggak bisa di-compare dengan produk X karena ada bedanya. Ada bedanya di spesifikasi. Itu mungkin mirip seperti kalau es teh saja 10.000, es leci teh 20.000. Iya. Lanjut Pak. Bisa lebih lanjut lagi, misalnya tehnya apa, tehnya ditanam di mana, pokoknya kami lain gitu. Sehingga komparasinya jadi tidak sah begitu kalau tidak apple to apple. Ya itu bisa di-create. Nah, oleh karena itu kami merasa perlu untuk membangun master data produk dan penyedia. Jadi produknya bisa beragam, bisa apapun, tetapi produk yang akan ditayangkan itu harus diregister, harus ada master datanya. Ini produk apa, tipe apa, spesifikasinya seperti apa, kemudian referensi harganya berapa. Nah, kenapa perlu itu? Karena esensinya kita memerlukan istilahnya single source of truth begitu ya, terhadap produk tayang maupun penyedia. Jadi kita harus punya keyakinan bahwa produk yang ditayangkan ini memang di-create dan dijual, bukan black market misalnya, dengan tipe yang formal, yang resmi, dan bisa dikomparasi satu sama lain, gitu ya. Nah, kira-kira apa manfaatnya? Manfaatnya tentu akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kebenaran data yang ditayangkan, termasuk penyedia yang jualannya. Karena itu menjadi penting tadi, menyambut apa yang disampaikan Pak Wo tadi. Siapa yang bisa kasih data itu? Data. Nah, yang bisa kasih data adalah yang menguasai datanya. Dalam hal ini pemilik informasi sahnya adalah prinsipal. Untuk kasus laptop ya? Untuk kasus laptop, begitu. Nah, dampak operasional juga besar, Mas Maxi. Karena yang pertama reusable istilah kita. Jadi informasi di master data ini bisa dimanfaatkan untuk input misalnya. Jadi kalau hari ini penyedia yang banyak jualan itu nginput satu-satu terhadap produk yang sama. Dan akibatnya kalau nggak redundant, inkonsisten. Misalnya produk X, merek X tipe Y itu hard disknya 1 tera, ya dia bisa tulis 2 tera gitu. Padahal tipe yang resmi bukan begitu. Karena gara-gara salah input. Pertama kan istilah saya reusable. Reusable itu bisa digunakan untuk input penyedia, itu bisa digunakan kembali lah, nggak usah diinput dari awal gitu ya. Terhadap produk yang akan dijual. Jadi dia tinggal memasukkan ID-nya, itu keluar tuh seluruh atributnya dan sama dengan data induk, dengan master data. Reusable yang kedua bisa digunakan untuk kurasi. Bayangkan mahalnya kurasi hari ini. Jadi setiap produk yang tayang, kan produk itu sebetulnya sama ya atributnya. Misalnya punya TKDN nggak produk ini? TKDN-nya berapa? Nah itu dikurasi di awal. Nah setiap produk lain akan ditayangkan, itu dikurasi kembali. Dan kalau produk yang sama ditayangkan oleh 100 atau 1000 penyedia, maka harus ada 1000 kurasi. Nah sekarang cukup masternya saja yang dikurasi. Benar nggak produk X tipe Y ini TKDN-nya sekian? Kalau checklist, maka penjual yang akan menggunakan ID produk ini ya mendapatkan seluruh informasi di master produk. Tentu akan memudahkan proses kurasi dan itu akan tadi memperbaiki kepercayaan publik terhadap kualitas data yang ditampilkan di katalog. Nah kemudian yang ketiga, selain reusable juga comparable pastinya, karena harusnya kan komparasi itu apple to apple begitu ya, harus persis sama itu sehingga kita bisa meyakini oh harganya memang sekian. Nah kalau spesifikasinya tidak identik itu memang agak sulit diperbandingkan. Nah begitu menggunakan master data yang sama ya itu komparasinya akan jauh lebih mudah. Terakhir discovery-nya, jadi pada saat orang nyari produk itu tertelusur dengan mudah. Karena hari ini yang terjadi kalau tidak ada master data, ngomong laptop saja penamaannya bisa beragam gitu ya. Ada yang nulis laptop, ada yang nulis notebook, ada yang nulis mungkin kalau jadul komputer jinjing gitu. Namanya bisa aneh-aneh dan nggak ketemu katanya. Ya memang dia nulisnya bukan laptop begitu ya. Karena suka-suka kan itu free text. Kalau tidak ada master data kan orang free text. Saya mau jualan komputer jinjing apa. Ternyata modusnya yang nggak mau di search justru.
sehingga dia bisa menayangkan dengan dengan harga yang tinggi dan seterusnya, ya bisa saja terjadi demikian. Nah itu salah satu keuntungan. Keuntungan strategisnya apa? Ya kebutuhan pemerintah relatif terstandar begitu ya. Kemudian yang kedua akan menjadi analisis strategis nasional, misalnya tadi untuk konsolidasi, Mas Meksi. Iya. Oh ternyata kebutuhan laptop untuk pemerintah itu adalah tipe ini, gitu ya. Sehingga kita akan memudahkan konsolidasinya, belanjanya dikumpulkan, harapannya kita mendapat harga yang jauh lebih efisien.